wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah, pagi kini kita bisa hadir kembali di masjid untuk melakukan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan memahami kembali ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran itu supaya kita nanti di akhirat tidak menyesal. Petangkolah dijelaskan penyesalan orang di akhirat itu karena tidak taat kepada Allah dan Rasul. Penyebab manusia tidak taat kepada Allah dan Rasul adalah karena kadar imannya berkurang. Iman itu akan bertambah dengan yang pertama berfikir. Kemarin kita sudah jelaskan salah satu cara kita berfikir adalah memikirkan bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang, menjadikan gunung-gunung sebagai pasak-pasak bumi, mengembang biakkan binatang untuk kebutuhan makan kita, menurunkan air untuk kebutuhan minum kita, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kebutuhan makan kita. Ini yang pertama, berfikir. Yang kedua, berzikir. Allah mengingatkan kepada kita, marilah kita mengingat Allah itu pagi, sore, siang, dan malam. Karena dengan makin banyak mengingat Allah, makin terasa bagi kita nikmat Allah itu terlalu banyak kita dapatkan. Andai kata kita mentaati Allah atau bersyukur kepada Allah, maka taat dan syukur itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, bahwa ketaatan itu akan menjadi taat kalau dia ditumbuhkan dengan ilmu. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali kita lihat Allah menjelaskan tentang konsep-konsep ilmu. Salah satunya adalah kita lihat bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi atau penciptaan diri kita sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa fi anfusikum afala tubsirun, yaitu kalau kita fikirkan bagaimana Allah menciptakan fisik kita dari satu titik sel sperma berubah menjadi air, berubah menjadi darah, berubah menjadi tulang, berubah menjadi daging, berubah menjadi manusia lemah, kuat, pintar, punya perasaan, punya organ yang sangat unik dan hebat. Maka seluruhnya itu ketika kita ilmui akan membuat orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah menjelaskan dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka ala syari'atim minal fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'alladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau, siapa engkau di situ? Nabi Muhammad, ala syariatin, berada di atas syariat, aturan-aturan Allah, berada untuk mengurus agama Allah. Maka kata Allah, fattabi'ha,
maka ikutilah syariat itu. Wala tattabi', jangan engkau ikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa orang-orang yang tidak berilmu. Di mengapa kita nanti menyesal kepada Allah karena tidak taat kepada Allah dan Rasul? Karena kita itu tidak mau menjalankan syariat Allah itu, aturan Allah itu. Dan kita tahu bahwa menjalankan syariat itu mutlak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu dengan seluruhnya atau secara keseluruhan. Seharusnya kita berekonomi secara Islam, berhukum secara Islam, bermuamalah secara Islam, beribadah secara Islam, dan berakidah secara Islam. Jangan kita di kotak-kotak. Mungkin ibadah secara Islam, mungkin dalam akidah secara Islam, tapi nanti dalam hukum dan muamalah tidak Islam, maka kita akan menjadi penyesalan di akhirat. Kenapa? Karena syariat yang paling tepat dan sesuai untuk manusia itu adalah syariat yang dibuat oleh pembuat manusia itu sendiri, yaitu Allah. Maka di sini apa yang menyebabkan orang tidak mau masuk dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan? Karena ada pembisik-bisik. Siapa dia? Syaitan laknatullah. Kalau dijalankan pula ekonomi secara syariah, nanti miskin kita katanya. Kalau dijalankan pula nanti rumah tangga secara syariat, nanti bagaimana pula adat istiadat kita kata. Jadi setan itu menghalangi manusia untuk menjalankan syariat Islam, otomatis menghalangi manusia untuk taat kepada Allah. Ibu bapak jemaah Allah. Kemudian dijelaskan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, bagaimana Allah meletakkan konsep ketaatan kepada Rasul itu diabadikan oleh Allah dalam ayat itu, yaitu fala warabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajibu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jelas sekali. Maka demi Rabb engkau, la yu'minuna, pada hakikatnya mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Kemudian andai kata sesuatu perkara sudah diputuskan oleh Nabi tentang yang mereka perselisihkan, maka tidak ada kedangkalan, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa gelisah dengan keputusan itu. Umpama dulu pernah Nabi memutuskan suatu hukum, yaitu bagaimana cara mengairi sawah ataupun tanah-tanah pertanian di Madinah. Kata Nabi, airi dulu, penuhkan sawah yang di atas,
Kemudian setelah sawah yang di atas penuh, baru airnya dikirimkan ke sawah yang di bawah. Kebetulan sawah yang di atas itu pemiliknya orang muhajirin, sawah yang di bawah itu pemiliknya orang ansar. Apa kata si ansar tadi? Apakah itu karena orang muhajirin punya? Tidak, kata Nabi. Ternyata si ansar tadi tidak senang. Kenapa? Dia di daerahnya, mana bisa pula sawah orang muhajirin dulu diairi. Efeknya apa? Mereka itu nanti karena tidak percaya kepada Nabi, melapor kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, itu keputusan. Tidak percaya kepada Abu Bakar, kata Umar, itu keputusan. Kalau tidak, ya dihukum pancung saja. Di zaman Nabi itu gampang sekali. Kalau Nabi sudah menetapkan suatu hukum, orang tidak percaya dengan hukum itu, orang tidak reda dengan hukum itu, maka hukumannya ya orang itu yang dihukum. Dan kita kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah akan yakin sekali bahwa segala perbuatan dan tindak tanduk kita di dunia ini nanti akan dihakimi, akan diadili oleh Allah itu. Maka orang-orang yang taat di dunia ini, dia akan nanti bisa menjawab, yaitu ketetapan itu karena dia telah melaksanakannya. Tapi kalau dia di dunia ini tidak taat, maka ketika dia berada di hadapan Allah, dia bermasalah. Maka ketaatan kepada Allah itu adalah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ini salah satu perintah. Di lain pihak kata Allah, qul atiullaha war rasula fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Andai kata orang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, maka jika mereka berpaling, Allah tidak suka dengan orang kafir, orang karengkang, orang yang keras hati. Maka dilihat dalam segi apa itu taat kepada Allah, setiap mukmin harus menjalankan perintah Allah itu sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Menjauhi larangan itu dan sebagaimana juga yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau kita taati perintah itu, kita jauhi larangan itu, maka orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan itu akan memperoleh maslahat untuk dirinya sendiri. Orang yang meninggalkan larangan itu akan menjauhkan dirinya dari mafsadat. Jadi untuk menyelamatkan kehidupan manusia itu, Allah turunkan perintah, Allah turunkan larangan. Apa? Supaya manusia itu maslahat, lebih stabil, lebih baik. Untuk itu ibu dan bapak jemaatullah, itu kalau kita lihat taat kepada Allah. Kemudian ketika kita melihat apa itu taat kepada Rasul, setiap mukmin harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Beliau mempunyai tugas menyampaikan amanah. Andai kata orang tidak mau menjalankan apa yang diperintah Rasul itu, mereka akan sesat. Dalam surat Al-Jumu'ah kita baca, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatsluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Kata Allah, dianya Allah yang mengutus Rasul kepada orang yang ummi,
dan Rasul itu pun ummi. Maksudnya Nabi Muhammad tidak pandai tulis baca, orang Makkah sebagian besar juga tidak pandai tulis baca. Apa tugas Rasul itu? Yatslu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Di sini ada satu keistimewaan. Andai kata orang itu tidak pandai menulis dan membaca, atau dia terbatas dalam akses informasinya, maka ketika dibacakan kepada mereka informasi yang benar, itu lebih cepat masuk ketimbang orang yang banyak menulis dan membaca. Di istilahnya tuh, pikiran orang Arab itu masih kosong karena tidak banyak sekali informasi yang masuk. Sekarang didatangkan informasi tentang Allah, informasi tentang akhirat, informasi tentang penciptaan langit dan bumi, informasi tentang alam gaib, maka seluruhnya itu lebih cepat mereka yakini. Hari ini kita lihat orang menerima informasi dari segala arah. Sebagian besar otaknya sudah diisi oleh informasi-informasi dari manusia. Kita masukkan informasi dari Allah, maka ruang untuk menerima informasi dari Allah itu sudah sedikit. Jadi kalau dahulu Nabi membacakan Al-Quran, sahabat mendengar, dapat langsung. Dan kita bayangkan di zaman Nabi itu, sahabat itu menghafal Al-Quran dari apa yang dibacakan Nabi. Kalau hari ini kita menghafal Al-Quran dari tulisan yang ada di dalam Al-Quran, dahulu dari yang didengar. Kenapa? Karena pikiran mereka tidak banyak bercabang kepada yang lain-lain. Kemudian apa tugas Nabi itu? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran itu dengan menjelaskannya dengan hadis, kemudian menjelaskan lagi dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang disebut hikmah. Terakhir apa lagi tugas Nabi itu? Wa yuzakkihim, membersihkan dada mereka dari syirik, membersihkan dada mereka dari riya, membersihkan dada mereka dari khurafat, dari tahayul. Andai kata Nabi tidak membacakan Al-Quran, tidak mengajarkan Al-Quran, tidak menjelaskan hadis, tidak membersihkan mereka dari kesyirikan, mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Kalau masyarakat Mekah dahulu juga seperti itu, hari ini kita juga tidak mau bersentuhan dengan Al-Quran dan Sunnah, otomatis kita pun akan hidup dalam kesesatan yang nyata. Apalagi sekarang informasi yang kita dengar itu bagalau, nan bana jonan dak bana, kini susah dipisah-pisahkan. Walaupun informasi itu dari orang yang kita katakan dianggap lebih tahu. Nah, untuk itu ibu dan bapak, maka tugas kita adalah taat kepada Allah dan Rasul. Apa contoh taat itu? Menjalankan rukun iman. Apa contoh taat itu? Melaksanakan rukun Islam, menjalankan dan melaksanakan. Di ketika orang sudah menjalankan rukun iman, sudah melaksanakan rukun Islam, insya Allah dia sudah menuju kepada taat itu. Atau seperti di dalam kehidupan sehari-hari, apa itu? Taat kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'dilu alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah telah menetapkan bahwa hendaklah engkau menyembahnya saja dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di ketika kita berbuat baik kepada orang tua dalam bentuk ketaatan,
maka itu sudah dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Kenapa? Karena yang menyuruh taat kepada orang tua itu Allah. Hari ini kita lihat lagi, makin lama anak-anak kita itu makin jauh kepatuhannya kepada kita. Kenapa? Mungkin isi dadanya tentang Islam itu masih kurang, atau mungkin keyakinannya belum mantap, atau mungkin juga zikirnya tidak lengkap. Ibu bapak jemaatullah, ini yang kita lihat dulu dalam pembelajaran minggu yang lalu. Kemudian kita lanjutkan, yaitu mereka itu tidak taat karena mereka adalah banyaknya mentaati pembesar-pembesar, pemuka-pemuka masyarakat dan lain-lain. Maka salah satu doa diajarkan oleh Nabi kepada kita, andai kata kita memang selama ini ada yang banyak yang terlanggar perintah atau tidak terlaksana perintah atau tidak meninggalkan larangan, maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ini termasuk dari 8 doa yang kita baca seharusnya sebelum salam setiap salat fardu. Di sebelum salam ada 8 doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang seharusnya kita baca. Kelapa bukan? Kan 8 dan 8 itu kan? Di setiap sudah kita fil alamina innaka hamidum majid itu, jangan tinggalkan doa itu. Paling kurang agak 3 atau 4 bisa kita baca. Jangan terlalu cepat-cepat salam. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan 8 buah doa yang akan kita baca ketika kita selesai tahiyat akhir menjelang salam. Salah satunya apa? Kita tidak sadar bahwa mungkin hari ini ada larangan Allah yang terlanggar oleh kita, atau hari ini ada perintah Allah yang tidak sempat kita lakukan. Maka kita diajarkan oleh Nabi, qul, katakan kepada Allah itu, Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah menzalimi diriku ya Allah dengan cara tidak mentaatimu, tidak mentaati Rasulmu, zulman katsira, yaitu banyak sekali kezaliman itu, banyak sekali perintah-perintah yang aku tidak kerjakan. Kemudian apa? Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang akan mengampuni dosaku selain engkau. Faghfirli, untuk itu ampunilah dosaku. La yaitu maghfirati minnik, dengan maghfirah dari sisimu. Warhamni, berilah aku rahmat, innaka antal ghafurur rahim. Jangan lupa membaca doa ini sebelum salam setiap salat fardu. Berarti paling kurang 5 kali kita salat fardu, 5 kali doa ini kita baca. Kemudian di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-23, ayat yang kedua dan ketiga, Allah menjelaskan,
rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali di akhirat nanti menyesal apa yang disesakan, onde kok masuk Islam dahulu. Hari ini mungkin dia menghina Islam. Hari ini mungkin dia anti terhadap Islam. Bahkan kadang-kadang ada orang Islam yang anti, alergi dengan syariat. Jangankan orang Islam, orang kafir saja kata Allah nanti akan menyesal apa yang dia sesakan, tidak masuk Islam dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir yang mencemooh Nabi, yang menteror Nabi, yang ingin membunuh Nabi dan lain itu, apa kata Allah? Zarhum, biarkanlah mereka yakulu, makan, wa yatamatta'u, basanang-sanangnya Allah. Di bisa saja di dunia ini nan kapia tu makannya mewah, nan kapia tu kayu malacak. Kecuali zarhum yakulu wa yatamatta'u, biarkanlah batu mereka akan makan paling tinggi selama hidup di dunia. Mereka akan bersenang-senang paling tinggi selama hidup di dunia. Baralah umua. Kemudian apa kata Allah? Wa yulhihimul, dan mereka itu akan dilalaikan oleh apa? Al-amal, rencana-rencana, cito-cito, urusan dunia, bisnis-bisnis. Di karaja orang kafir di dunia kau apa? Mencari makan nan kalama, mencari duit nan kasanang, dan apalagi bapikir pitih karajo. Itu harus kita pahami. Jadi lambang kemewahan mereka di mana? Ya, di tampek makan. Lambang kemewahan mereka apa? Di mana dia bertempat tinggal. Lambang kemewahan mereka apa? Apa bisnisnya? Dengan itu apa? Dia lalai. Apa kata Allah? Fasaufa ya'lamun, mati besok baru tahu akibat nanti goko. Hidup untuk makan, hidup untuk bersenang-senang, hidup untuk berbisnis ria. Masalah ketaatan, masalah ilmu, masalah tafakur, masalah tazakkur, masalah tadabbur, ndak usah dipikirkan dulu. Maka fasaufa kata Allah, pasti mereka itu nanti tahu akibat perbuatan itu. Apa efeknya apa? Laukanu muslimin, onde kok masuk Islam dulu, onde kok taat dulu. Itulah. Jadi jangankan orang Islam, orang kafir saja yang hari ini diberikan oleh Allah kemewahan yang luar biasa, bisnis yang sangat-sangat hebat itu, di akhirat nanti mereka pasti menyesal. Kita mungkin tidak semewah itu, tidak sekaya itu, tidak sehebat itu bisnis kita. Hilang pula ketaatan kita kepada Allah. 2 kali rugi kita kaum muslimin jamaah. Di dunia tidak begitu hebat, di akhirat sengsara. Maka biarlah kita hidup apa adanya, sederhana saja di dunia ini, tapi insya Allah nanti di akhirat kita akan bahagia selamanya. Ini penyesalan apa tadi? Tidak taat. Dan kita jelas taat itu mutlak.
Tidak ada pilihan bagi seorang mukmin apalagi apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, tidak ada pilihan lain selain taat kepada hukum Allah dan Rasul itu. Kemudian Allah gambarkan yang tidak taat itu orang kafir. Kenapa dia tidak kafir, tidak taat? Karena dia sibuk mengurus makannya, sibuk mengurus kesenangannya, sibuk dia mengurus bisnisnya, maka dia nanti akan menyesal. Kemudian dalam ayat selanjutnya, apa yang membuat orang itu menyesal? Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah jelaskan, faba'athallahu ghuraba. Allah menyuruh seekor burung gagak. Di sini dijelaskan bahwa ketika si Qabil membunuh si Habil, apa penyebab dosa pertama terjadi di dunia ini adalah karena wanita. Kita ulang lagi, dosa anak Adam, dosa manusia pertama kali dilakukan di dunia ini faktornya karena wanita. Anak Nabi Adam itu 20 pasang tambah 1 laki-laki, 41 orang. Hukum perkawinan ketika itu hukum silang. Si A saudara kembar dengan si B, si C saudara kembar dengan si D. Maka anak Nabi Adam itu selalu saja 1 laki-laki 1 perempuan. Si A saudara kandung, saudara kembar dengan si B, harus kawin dengan si A, kawin dengan si C, si D kawin dengan si B. Kebetulan saudara kembar si Qabil cantik, saudara kembar si Habil kurang cantik, maka dia tidak mau menjalankan hukum Nabi Adam itu. Apa hukum yang turun kepada Nabi Adam? Yaitu kawin silang. Efeknya apa? Maka disuruhlah dia itu melakukan kurban. Kurban si Qabil adalah binatang, kurban si Habil tumbuh-tumbuhan. Allah menerima kurban si Habil. Berarti Allah menetapkan hukum itu, si Qabil harus kawin dengan saudara kembar si Habil, dan si Habil harus kawin dengan saudara kembar si Qabil. Akhirnya si Qabil membunuh si Habil. Si Habil ketika akan dibunuh dia tidak mau melawan. Itu pula hebatnya. Kenapa dia tidak melawan? Karena dia takut kepada Allah. Si Qabil karena jiwanya sudah dipengaruhi oleh hawa dan nafsu, maka dibunuhnya adiknya. Maka nanti setiap terjadi pembunuhan di bumi ini, siapa yang mensunnahkan keburukan itu? Si Qabil. Maka dosa orang membunuh mengalir kepada si Qabil. Setelah terbunuh gimana? Tidak tahu mau diapakan. Nabi Adam melihat si Qabil membunuh si Habil bersedih, dalam tafsir 100 tahun gitu. Si Qabil setelah membunuh si Habil tidak tahu mau diapakan adiknya ini. Dijujuang kama-kama, didukuang kama-kama, kadipangalai, digendong kemana-mana dalam waktu yang panjang. Akhirnya
Allah contohkan, berkelahi pula gagak dengan gagak. Mati salah satu di antara gagak itu, maka gagak yang membunuh menggali lubang untuk menguburkan gagak yang dia bunuh. Inilah yang mengajar awak mengubuan orang ku rupanya gagak dulu. Santiang gagak pada manusia lain. Di apa yang intinya, setiap pembunuh, kalau pembunuhan itu tidak dilakukan secara syariat, dia akan menyesal luar biasa nanti. Di apa salah satu yang membuat orang menyesal adalah terlanjur membunuh orang tanpa alasan yang benar. Maka kita mungkin tidak bisa menanyakan kepada orang yang membunuh. Tapi Allah yang maha tahu hati seseorang. Siapa seseorang itu? Dia adalah si Qabil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, apa kata si Qabil setelah membunuh si Habil itu? Qala ya wailata, aduhai celaka aku. Di siapapun yang membunuh orang lain, pasti hati kecilnya menyesal setelah yang dibunuh itu mati. Andai kata kita pakai konsep Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah satu dosa manusia kepada manusia yang susah untuk diampuni Allah adalah dosa membunuh. Dalam kitab Taubat yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bagaimana taubatnya ini? Kembalikan rohnya. Tidak mungkin mengembalikan rohnya, minta maaf kepadanya. Pilih salah satu. Jika kalau terlanjur bunuh, minta maaf kepada Pak, maaf Pak, apa lah bunuh. Akhir-akhir baca we. Nyolah mati. Atau Pak, roh Pak lah mau cabut Pak, akhirnya mau balian. Begitu, ini peringatan. Bagaimana Allah mengulang-ulang agar manusia itu tidak membunuh, agar manusia tidak membunuh orang lain. Maka di dalam Taurat, di dalam Al-Quran dijelaskan, siapa saja yang membunuh satu orang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu nilai jiwa, nilai roh itu di dalam Al-Quran diakui secara beban. Di kadang-kadang di zaman terakhir ini, zaman-zaman akhir ini, banyak kita lihat orang membunuh tanpa sebab. Kadang-kadang minta utangnya, babunuh orang. Kadang-kadang tasingguan dengan kecek, babunuh aja. Mungkin kita bisa membunuh orang hari ini, tapi besok kita akan abadi dalam neraka itu. Asal yang membunuh, yang terbunuh tidak ingin membalas. Maka Allah mencontohkan dalam Al-Quran itu apa? Si Habil tidak mau membalas. Andai kata besok datang pula orang ingin membunuh kita, kita ini mungkin agak jago dalam bela diri, dia kita ambil pisaunya, maka kita tidak boleh pula menusuk orang yang akan membunuh tadi sebelum kita suruh dia lari. Kita suruh dia lari, tidak lari dia, baru kita boleh membunuh. Yo ambo membela diri tidak harus membunuh orang lain. Tapi kalau membela diri membunuh orang lain padahal kita belum berikan kepadanya kesempatan lari, maka kata Nabi, yang membunuh
dan yang terbunuh di dalam neraka. Dua orang berkelahi, satu mati, kedua-duanya masuk neraka. Yang membunuh dan terbunuh di dalam surga. Kata Nabi, si A membunuh si B tidak ada rencana untuk membunuh, maka dia mati dalam syahid. Si A yang membunuh pergi ke medan perang, mati pula sebagai syahid, baru kedua-duanya dalam neraka, dalam surga. Di seperti itu Allah menghargai, memuliakan manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, ini penyesalan nanti. Jadi siapa yang akan menyesal di akhirat sana nanti? Para pembunuh yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ibu bapak jemaah Allah, ini kita lihat dalam surat yaitu Al-Maidah ayat yang ke-31. Kemudian kita lanjutkan. Ada lagi penyesalan nanti, kita tidak akan menjelaskan itu. Nah, di dalam hadis tidak ada suatu dosa pun yang lebih layak disegerakan siksaannya oleh Allah di dunia dan berikut siksaan oleh Allah di akhirat selain pelakunya apa? Al-baghyu. Siapa itu al-baghyu? Yang membunuh. Wa qati'ir rahmi, dan yang memutuskan silaturahmi. Di pembunuh insyaallah dihukum di dunia dan dihukum di akhirat. Yang memutuskan silaturahmi dihukum di dunia, dihukum di akhirat. Dalam hadis yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak jemaah Allah. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat yang ke-27, apalagi yang akan menjadi penyesalan di akhirat nanti, yaitu yang akan menjadi penyesalan di akhirat nanti adalah ketika orang-orang kafir itu dihadapkan kepada neraka, baru menyesal. Walau tara izwuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Tadi dalam surat Al-Hijr Allah mengingatkan orang kafir menyesal kalau tidak Islam di dunia. Di dalam surat Al-An'am nanti orang kafir itu dihadapkan kepada neraka. Wukuf. Jadi mereka wukuf itu berkumpul untuk masuk neraka. Dalam surat Az-Zumar kita baca, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum qalu bala. Walaupun kafir mati dalam kondisi kafir, besok di akhirat akan ditanya oleh malaikat penjaga neraka, dahulu ndak adakah rasul datang kepadamu membacakan ayat-ayat, membacakan wahyu? Jawab mereka, ada. Walaupun kafir di hari ini, tidak ada alasan sebenarnya orang kafir hari ini. Untuk itu apa yang terjadi ketika mereka dihalau untuk masuk neraka itu? Mereka, kata Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-27, faqalu ya laitana. Di si kafir pun menyesal apa yang mereka hasilkan. Ya laitana,
Mereka itu menyesal untuk apa? Untuk dikembalikan lagi ke dunia. Yang kedua, apa yang mereka sesalkan? Karena mendustakan Al-Quran. Jadi jelas-jelas ciri khas kafir itu apa? Tidak mau bersyahadat. Yang kedua apa? Tidak mau mengakui wahyu. Nah, ternyata yang mereka ingkari itu adalah syahadat dan wahyu itu. Itulah yang akan membuat mereka menyesal di akhirat nanti. Jadi ibu dan bapak jemaah Allah, berarti satu persatu apa yang terjadi hari ini dibongkar oleh Allah. Apa yang akan menyesalkan? Pembunuh menyesal karena membunuh. Orang kafir menyesal karena tidak Islam. Orang kafir menyesal karena mendustakan Al-Quran. Orang Islam menyesal karena tidak taat. Orang Islam menyesal karena berteman dengan orang yang tidak bertakwa. Orang Islam menyesal karena tidak belajar Al-Quran. Orang Islam menyesal karena tidak mengikuti sunnah. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran itu menyadarkan kita tidak ingin menyesal di akhirat sana. Maka oleh sebab itu, apalagi sumber penyesalan itu. Kita baca lagi di dalam surat Az-Zumar. Di sana Allah jelaskan, yaitu jangan menyesal, jangan membuat dalih-dalih. Apa kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-57, yaitu Allah ingatkan, au taqulu law annallaha hadani la kuntu minal muttaqin. Kalau bahasa, jangan kamu berkata nanti di akhirat, jikalau Allah memberi aku hidayah, benar-benar aku menjadi orang yang bertakwa. Dalam penjelasan yang pendek, nanti di akhirat orang menyesal kepada Allah, indak dapet hidayah, atau nanti menyesal apa, ba'a ambo ko indak tapanggia, kan itu. Di awal-awal di dunia ini Allah sudah menjelaskan, jangan mengecek nanti ambo ndak dapet hidayah. Kenapa? Karena awak tubana nan malih baraja hidayah itu. Itu hidayah, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di orang hari ini yang cuek, hari ini yang tidak mau mendalami Al-Quran, besok kata Allah jangan menyesal, jangan mengecek di hadapan Allah, ambo indak dapat hidayah. Hidayah itu kita ulang lagi, dalam tafsir Al-Maraghi jilid 1 ada 3 tingkatan. Hidayah yang paling utama adalah akal. Ini hidayah nomor 1. Setiap orang yang berakal akan ditingkatkan hidayah itu dengan Allah turunkan kitab suci, Allah turunkan Al-Quran. Ini hidayah nomor 2. Hidayah nomor 3 apa? Taufik. Apa itu taufik? Hidupnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Dikata Allah, jangan nanti engkau mengatakan tidak dapat hidayah. Kenapa? Engkau sudah dapat akal. Kemudian sudah diturunkan Al-Quran. Sekarang akal ada, tidak dipelajari Al-Quran. Efeknya apa? Kehidupan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini nanti au taqulu lau annallaha hadani.
Tidak ada alasan ibu dan bapak, kita yang sudah diberi Allah akal, untuk tidak memahami Al-Quran. Tidak ada alasan. Saya pernah mendapat berita dari doktor ahli saraf. Bara saraf Allah agih ke awak. Tidak banyak doh 9 balai miliarnya. Rabu 9 balai miliarnya untuk untuk memahami Al-Quran selesai. Kalau untuk manggale 1 juta miliar lah santi orang manggale. Untuk kasih sekolah 1 juta lah cukup. Iko 9 balai miliar. Kenapa? Karena saraf itu harus diisi dengan Al-Quran itu. Tapi kita biarkan saraf itu kosong. Seperti apa ibu membeli oto baru, dilataan seoto itu di gudang agak setahun, indak dicabui akinya, setahun lagi duian lah. Nanti jadi di ibu nampak supir ayam mai di oto, ndak batu suak akinya. Ya paham kau suak de indak dicas. Kapal loko akan suak dia nanti. Kalau tidak dimasukkan Al-Quran ke dalam. Akilai juo. Tapi tidak berapi. Kenapa? Karena tidak dicas. Untuk mencas saraf-saraf itu adalah Al-Quran itu sendiri. Di ibu-ibu nan awet-awet kok kena rajin membaca Al-Quran. Ibu-ibu apa-apa nan awet kok kena rajin membaca Al-Quran. Kenapa? Setiap kita membaca Al-Quran, sel-sel kita yang mati ditukar dengan sel yang baru. Setiap kita mentadaburi Al-Quran, saraf-saraf itu hidup dia. Mudah-mudahan yang rajin belajar Al-Quran ini akhir hayatnya tidak pikun. Tidak pikun. Jadi kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min arzalil umur, ya Allah, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari pikun. Nah, salah satu penyebab pikun itu apa? Saraf tidak berfungsi. Untuk itu apa? Ikut tukang fungsian saraf. Al-Quran itu pelajari dia tiap hari. Nah, labara Jawa tiap hari itu tanggungan jawab Allah kemagi wa hidayah tindaknya. Tapi Al-Quran itu tidak kita sentuh, Al-Quran itu tidak kita pelajari, akal kita itu tidak kita pakai untuk Al-Quran, maka nanti kata Allah jangan mengecil. Jadi kata-kata lau annallah danikul pasti akan terjadi. Batu andai kato tidak perlu pakai lau di akhirat itu. Akhirat itu sudah final, tidak ada lagi perlu jikalau itu berlaku di dunia hari ini. Jadi kalau kita tanyakan tadi, bahwa orang kafir yang mengko ndak belajar Al-Quran, nyo sibuk makan dan lama, nyo sibuk mencari tampe bahasa nang sanang, inyo sibuk dengan bisnis dunianya, silakan, tidak apa-apa. Kalau kita ini apa? Jangan makan terlalu kenyang. Jangan bersenang-senang. Jangan sibuk dengan bisnis. Bukan tidak boleh, jangan sibuk. Nah, oleh sebab itu, penyesalan orang kemudian kok baraja Al-Quran damu dulu. Dari kini kau lah diingatkan kok. Di mau balik abad Al-Quran tinggal di bumi kau mengingatkan gitu. Penyesalan ambo di akhirat kemudian indak tahu isi Al-Quran. Kenapa? Ini hidayah, ini petunjuk yang sangat berharga. Untuk memahami Al-Quran itu Allah wa akal yang luar biasa bagus, luar biasa bagus. Tujuannya kalau akal itu sudah diwarnai dengan Al-Quran, kehidupan itu taat, kehidupan itu sesuai dengan perintah Allah. Ketika orang hidup sesuai dengan perintah Allah, maka dia sudah mendapatkan taufik. Itu puncak kesenangan. Di puncak kenikmatan di dunia itu apa? Hidup menurut
kehendak Allah. Itu puncaknya. Itulah taufik yang ketiga. Itulah hidayah yang ketiga. Hidayah nan kampe baru disarugo. Aco amanang ayat. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji milik Allah yang magih kami hidayah untuk masuk surga. Masuk surga itu hidayah nang kampe. Hidayah masuk surga itu dicapai dengan apa? Akal diagih, akal dipakai pada Al-Quran, kemudian Al-Quran itu diamalkan, insyaallah surga dapat. Ibu bapak yang tahu. Kemudian apa kata Allah selanjutnya? Au taqulu hina taral azab. Biswa kalaulah nampak azab jangan mengecek. Lau annali karatan fa akuna minal muhsinin. Kok balik lambo ke dunia balik. Kok penyesalan kedua. Di penyesalan pertama adalah kok dapet hidayah dahulu. Penyesalan kedua apa? Kok buliah balik ke dunia, ambo akan menjadi orang muhsin. Ambo ndak kaman cari makan lama-lama seledo. Ambo ndak kapai basanang-sanang saja ledo. Ambo indak kasibuk jo bisnis mau kemanga. Ambo akan menjadi orang ihsan. Ternyata penyesalan rupanya ibadah-ibadah yang kita tinggalkan hari ini. Atau yang ketiga apa kata orang itu? Bala qad ja'akam ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sabananyo daululah datangnya Allah ayat-ayat ambo engkau lah turun wahyu, tapi fakadzabta wahyu itu engkau dustakan. Engkau sombong, tidak punya waktu untuk baraja wahyunya Allah. Maka engkau termasuk orang kafir. Jadi oleh sebab itu ibu dan bapak, pagi ini kita jelaskan apa itu penyesalan orang adalah nanti, yaitu andai kata aku mendapat hidayah. Hidayah itu adalah Al-Quran itu. Maka mari kita sisihkan sedikit waktu kita setiap hari. Apalah gaci ayat, fahami artinya, fahami tafsirnya. Inilah yang akan menghapus penyesalan itu. Kalau dia ayat perintah, kerjakan perintah itu. Kalau dia ayat larangan, tinggalkan ayat larangan itu. Maka inilah bentuk ketaatan tentu. Bertambah umur, bertambah ayat yang dihafal, bertambah ayat yang difahami, bertambah amalan, maka matilah kita dalam kondisi bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Reda dan maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.